Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan, wow, begini isi pikiran dan hatinya saat melihat kamu sekarang. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke journal reading hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang hatinya sangat terganggu di saat melihat kamu sekarang. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sangat terganggu di saat melihatmu sekarang. Nah, teman-teman, ini mungkinnya menarik energi seseorang yang mungkinnya benar-benar dapat melihat kamu dari kejauhan, sempat bertemu dengan kamu, tetapi bagi kalian yang mungkin tidak pernah ada pertemuan, seseorang ini mungkinnya memantau sosial media kamu, masih lagi mengikuti perkembangan hidup kamu, dan dia sedikit sebanyak dapat melihat kemajuan hidup kamu sekarang. Seperti itu ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang hatinya sangat terganggu di saat melihatmu sekarang. Okey teman-teman, beberapa di antara dia merupakan mungkin ya orang yang sudah kamu kenali, which means orang yang mungkin pernah bekerja sama dengan kalian, ataupun mungkin ada momen di mana kamu mungkin ya pernah bekerja dengannya. Nah ini teman-teman, sama ada beberapa di antara dia ini mungkin orang bawahan kamu, superiornya kamu ya, pimpinan kamu, ataupun rakan sekerjamu. Teman-teman, dengan kemunculan Three of Pentacles, ini adalah seseorang yang hadir dari komunitas yang sama. Nah, ini mungkin juga hubungan yang diawali dengan pertemanan, persahabatan, seperti ada sebuah kerjasama ya di antara kamu dan dia. Nah, teman-teman, diawali dengan sebuah pertemanan, persahabatan ya. Mungkin di awal hubungan kalian, dia langsung tidak pernah mempunyai perasaan seperti apakah ada kemungkinan hubungan ini akan dibawa ke jenjang keseriusan. Mungkin seseorang yang menganggap kamu ya sekadar seorang teman biasa, seorang rakan sekerja dan tidak lebih dari itu. Ada pergaulan ya di antara kamu dan dia yang boleh dikatakan turut mencampuri ataupun turut mencampuri orang lain. Saya menangkap seperti, saya tak tahu teman-teman ya, apakah momen ketika kalian berbicara atau bertemu itu akan turut melibatkan orang lain. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Teman-teman, beberapa di antara dia ya dengan kemunculan Five of Wands, saya sempat menarik energi seseorang yang merasakan kamu tidak lagi mempercayainya. Seperti seseorang yang kehilangan kepercayaan ya. Bukan dia kehilangan kepercayaan kepada kamu, tetapi kamu sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. Nah ini teman-teman ya, gabungan kedua-dua kartu ini. Saya menangkap diawali dengan sesuatu yang indah, seseorang yang sering kamu andalkan, seseorang yang kamu harapkan, tetapi semakin ke sini, kamu tidak lagi mengandalkannya dan menurut kamu ya, dia ini memang mungkin ya tidak bisa diandalkan dan kamu tidak mengharapkan lagi, dan beberapa di antara kamu yang menonton di sini tidak lagi mempercayai dirinya. Ada sesuatu yang terjadi ya, membuatkan kamu seperti terlihat ada pergolakan daripada perasaan kamu tentang si dia. Nah, ini mungkin menarik energinya atau mungkin menarik energi kamu atau kedua-duanya. Ada sesuatu yang terjadi sehingga kepercayaan di antara kalian berdua ini mulai tidak stabil ya. Saya menangkap mulai tidak stabil. Beberapa yang lain mulai menarik dukungan. Kamu di sini teman-teman mungkinnya di awal hubungan sempat mendukungnya. Tetapi semakin ke sini, seseorang ini mulai merasakan setelah kamu kehilangan kepercayaan terhadap dirinya, kamu tidak lagi mendukungnya. Nah, malahan beberapa di antara kamu di sini siap pergi dari koneksi ini. Ada yang telah move on, ada yang sudah bergerak maju dan tidak lagi mengandalkan dirinya. Beberapa yang lain mungkinnya baru bisa move on, tetapi sementara kamu masih lagi cuba move on daripada koneksi ini, dia dapat merasakan teman-teman ya, kamu mungkin move on bukan sekadar ya kehilangan kepercayaan terhadap dirinya, atau kamu semakin sibuk dengan pekerjaan yang kamu kerjakan. Mungkin sibuk dengan karir, sibuk dengan sesuatu yang kamu kerjakan. Beberapa yang lain
seperti terpaksa menguatkan diri untuk move on kerana kamu tidak sanggup lagi dihadapkan ya kepada situasi hubungan yang seperti ini. Kita lihat lagi energinya teman-teman ya. Okey teman-teman, saya tidak tahu ya. Saya menangkap gambaran semakin ke sini, apapun yang sedang terjadi di antara kalian berdua, energi seseorang yang ingin mendatangi kamu. Dia benar-benar mungkinnya ingin bertemu dengan kamu, ingin berbicara dengan kamu, bertemu empat mata dengan kamu untuk meleraikan isu kartu pertama dan kartu kedua ini. Seseorang yang ingin datang memberikan penjelasan, nah jikalau dia tahu ya tempat tinggal kamu di mana, rumah kamu di mana, dia mungkin akan datang secara langsung. Saya sempat menangkap energi beberapa di antara dia ini ya, sempat mungkin ronda-ronda ya di kawasan rumah kamu jikalau tempat tinggal kalian berdekatan. Tetapi dia seperti mempunyai pergolakan daripada hati dan perasaannya. Seperti walaupun dia mungkin sempat ronda-ronda ya di kawasan pusing-pusing di kawasan rumahmu, dia mungkin seperti di minit-minit terakhir merubah pikirannya untuk tidak berhenti, tidak menegur kamu. Tetapi mungkin ada beberapa yang sempat teman-teman ya menaiki motosikalnya, mobilnya, pusing-pusing di kawasan rumah kamu. Nah ini teman-teman, jikalau tidak ada berkaitan, saya menangkap seseorang yang ingin berkunjung dan ingin bertemu kamu dengan segera. Seseorang yang mulai merasakan kehilangan dukunganmu. Okey teman-teman, saya menangkap ada gambaran yang begitu jelas di sini ya. Orang ini merasakan kamu ini semakin tertutup, semakin tidak memberikan akses atau semakin tidak berkomunikasi. Ada kondisi di mana teman-temannya walaupun kamu memang mempertahankan posisi kamu, mungkin menganggapnya sebagai seorang teman ya, tetapi dia dapat merasakan energi kamu yang lebih kuat dari itu. Contohnya begini ya, kamu mungkin kebelakangan ini banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, banyak menghabiskan waktu dengan orang tua, adik-beradikmu. Jikalau kamu orang yang sudah berpasangan, mungkin dia merasakan kamu banyak menghabiskan waktu dengan pasangan kamu, dengan orang tua dan keluargamu. Maka kamu menutup akses dan dia sempat merasakan seolah-olah perlu berjuang untuk mempertahankan posisinya di samping kamu. Teman-teman, dengan kemunculan Seven of Wands ya, saya menangkap gambaran seseorang yang dapat merasakan energi rejection dari kamu di sini. Dia dapat merasakan yang kamu tidak mahu berkomunikasi, kamu mungkin menghindar dari sebuah pertemuan, kamu tidak seperti dulu. Nah, dulu pasti ada sesuatu yang akan diraihkan bersama ya. Mungkin kalian akan keluar, makan dan minum, tetapi detik ini kamu seperti menghindar dari sebuah pertemuan. Nah, teman-teman, ada energi yang sangat kuat ya di saat melihat kamu sekarang. Nah, apapun yang dilihatnya, ini sangat memicu hati dan pikirannya untuk menuju ke arah kamu. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, saya menangkap ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian berdua ya. Ini mungkin juga melibatkan perhubungan perniagaan. Sesuatu yang ada kaitan dengan perniagaan bisnes ya, kamu sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan Ten of Pentacles, teman-teman, ini seperti energi seseorang yang mungkin ya sempat berkeluarga dengan kamu atau pernah ataupun sudah menganggap kamu bagian ataupun seperti keluarganya dia. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya terlihat ada koneksi yang sangat kuat. Kamu sesuaikannya, ini menarik energi siapa. Beberapa yang lainnya tidak menutup kemungkinan ini menangkap energi pasangan sah kamu sendiri. Mungkin juga ya orang yang pernah berkeluarga dengan kamu seperti energi mantan. Jikalau saling single, seseorang ini memang tidak pernah menganggap kamu sebagai orang luar. Dia memang telah menganggap kamu sebahagian daripada keluarganya. Sempat merasakan energi kekeluargaan dengan kamu. Kamu sesuaikannya. Beberapa yang lain seperti menarik energi seseorang yang melakukan bisnes. Mungkin ini ya menangkap energi bisnes partner ya, sharing bisnes bersama dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman ya. Dan saya juga sempat menarik energi seorang yang sangat sukses, seorang yang sangat mapan. Nah, orang ini mungkin sangat tajir ya, orang yang kaya raya, dikenali oleh banyak orang, banyak pengikutnya, banyak followersnya, dan dia memang orang yang disegani, orang yang diagung-agungkan oleh orang sekitarnya. Mungkin teman-teman, jikalau ini bukan menarik energinya secara langsung, mungkin orang tuanya, keluarganya, latar belakang keluarganya yang dikenali oleh jiran tetangga dan semua orang seperti itu ya, dikenali oleh banyak orang. Kamu sesuaikan. Nah, jikalau ini menarik energi seorang yang sangat kaya,
Kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa ya? Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini? Seseorang yang mungkin terkejut banget di saat melihat kamu sekarang. Kita cuba lihatkan. Seperti apa kondisi emosinya ke kamu detik ini? Seperti apa emosinya? Wow, teman-teman, sekali lagi ya, saya menangkap seseorang yang seperti seolah-olah sudah tidak tentu arah, guys. Seperti ada sebuah pergerakan yang sangat pantas. Tetapi arah tuju wands ini kita belum tahu ya. Saya menangkap seperti ada sesuatu yang mulai bertumbuh sehingga memicu sebuah nekat yang besar dari dirinya untuk berkomunikasi dengan kamu. Teman-teman, ini sekali lagi mengindikasikan energi seseorang yang ingin berkomunikasi dengan cepat, ingin memperbaiki situasi, atau ingin travelling ke kamu. Contohnya, jikalau kalian berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh mungkin tempat tinggalnya agak jauh, seperti seseorang yang ingin travelling, datang kepada kamu dan berkomunikasi lagi dengan kamu. Seolah-olah ingin membuktikan sesuatu, ingin meyakinkan sesuatu kepada kamu, kerana kepercayaan ini telah seperti dirosakkan Saya menangkap dia datang untuk memperbaiki situasi dan ada keinginan untuk datang dengan segera berkomunikasi dengan kamu lagi. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang ingin datang dengan cepat, tetapi seperti walaupun ingin datang dengan cepat ini kerana dia ingin membangun kembali hubungan kalian. Tetapi walaupun terlihat seperti ingin membangun kembali hubungan kalian, pikirannya sangat kucar kacir. Pikirannya sangat berbelah bagi. Pikirannya sangat terganggu, sangat terdistraksi. Seperti dari segi tindakan dan pemikirannya ada yang bercanggah. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan kondisi perasaan kamu ataupun emosi kamu ke dia saat ini. Mungkin setelah melihatkan dari pihak kamu, ini akan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Seperti apa pula kondisi emosi kamu ke dia saat ini? Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Wow guys, the lovers bersebelahan dengan Seven of Wands. Saya menangkap gambaran teman-teman Wow, ini teman-teman sekali lagi cinta yang benar-benar memiliki ketertarikan fisik, ketertarikan chemistry. Tetapi teman-teman, don't be fooled by the lovers card. Nah, teman-teman, walaupun perkataan yang tertera the lovers, energi kekasih. Tetapi sebenarnya saya kurang menggemari kartu ini, teman-teman. Apatah lagi jikalau kartu ini ditempatkan di Seven of Wands. Teman-teman, saya bukan ingin bersikap kasar, bukan begitu Tetapi apabila kartu ini muncul, saya sebenarnya tidak begitu menggemari kartu The Lovers ini. Entah mengapa saya lebih menggemari kartu Two of Cups. Nah, apabila sesuatu yang diawali dengan opsi atau pilihan, dengarkan ini baik-baik kalian akan tahu apa yang cuba saya sampaikan. Jikalau sesuatu itu memang sudah diawali, nah ini kan angkanya 3. Bersebelahan dengan persaingan, bersebelahan dengan pergolakan, kamu sesuaikan sendiri. Nah, tidak semestinya menarik energi pasangan Mungkin juga kalian berdua masih lagi dalam tahap pendekatan, bercinta Nah, kamu tidak pernah akan tahu apakah dia masih berurusan dengan orang masa lalunya. Dia mungkin tidak mengetahui apakah kamu masih berurusan dengan orang masa lalu kamu. Atau mungkin salah satu masih berurusan dengan 2 orang sekaligus. Nah, tidak semestinya menarik energi pasangan sah. Tetapi apabila kemunculan the lovers, nah ini tidak menutup kemungkinan menarik energi yang berkaitan dengan pasangan sah. Kamu sesuaikan sendiri. Nah, ini kan bacaan umum. Saya sangat kurang menggemari kartu the lovers ini kerana begini teman-teman, saya sempat jelaskan tadi. Sesuatu yang diawali dengan opsi akan diakhiri dengan opsi. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pilihan di awal hubungan memang akan berakhir sebagai sebuah pilihan. Tidak akan ada yang berubah. Kemunculan kartu ini teman-teman, saya menangkap kalian berdua memang sangat tertarik dengan satu sama lainnya. Tetapi dari awal, beberapa di antara kalian yang menonton, bukan semua memang sudah pun tahu hubungan ini adalah hubungan sekadar pelarian, a transit sebuah perhentian, sebuah hubungan sampingan dan sebagainya.
Saya menangkap gambaran seperti sesuatu yang tidak bertahan lama. Semakin ke sini, semakin sulit untuk dijalankan. Apabila ini melibatkan pihak ketiga dan orang lain, saya menangkap gambaran kamu mulai walaupun ada perasaan cinta, ada perasaan ketertarikan. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, sesuatu yang bermula dengan pilihan akan berakhir sebagai pilihan. Kamu di sini teman-teman mulai seperti kamu tidak memberikan jawapan ya atau tidak. Ya, saya menangkap kamu mulai menutup diri kerana kamu sudah sangat arif, sangat sedar kondisi hubungan kalian ini seperti apa dari awal lagi. Nah, kamu lihat ya, kartu pertama yang muncul sudah mengindikasikan kerjasama yang melibatkan lebih daripada 2 orang. Maka kita perlu memahami ya, mengapa kartu selanjutnya hadir kemunculan 5 orang yang sedang bertengkar ini. Maka untuk melanjutkan koneksi ini ke jenjang pernikahan itu susah banget guys. Nah, begitu ceritanya. Hanya perlu melihat kepada gambar-gambarnya, tidak perlu tahu isi tarotnya. Kamu sudah dapat menjelaskan ya, the storyline. Teman-teman, a picture would paint 1,000 words. Walaupun tanpa berbicara ya, gambar-gambar ini akan menjelaskan segala-galanya. Nah, semakin sulit untuk dilanjutkan kerana mungkin melibatkan sebuah kestabilan, sebuah pernikahan. Nah, akhir-akhirnya, hujung-hujungnya seperti ini. Terpaksa membatasi diri, menghindar dan sebagainya. Itu jalan ceritanya. Untuk diperjuangkan, perlu mengekalkan keseimbangan yang akan sangat menguras tenaga kamu. Membuatkan kamu capek di sini teman-teman, akan sangat menguras tenaga kamu untuk mengimbangi energi ketiga-tiganya, kedua-duanya. Nah, ini teman-teman, energi lovers ini teman-teman ya, adalah sebuah energi yang yes and no. Kedua-duanya teman-teman, ya ataupun tidak. Sesuatu yang mulai dikesampingkan. Saya menangkap ada yang menarik diri, ada yang sempat merasakan seolah-olah kamu ini pelarian, pilihan, maka ini terumbang-ambing ya, berbelah bagi. Nah, ini energi kamu di sini, maka kamu sesuaikan. Tetapi saya menangkap kamu masih tertarik banget, masih sayang dengan orang ini. Saya tidak mengatakan kamu tidak sayang, kamu tidak cinta. Tetapi seperti saya jelaskan tadi, sesuatu yang diawali dengan pilihan akan berakhir sebagai pilihan. Kamu perlu tahu ini ya dari awal lagi, sebelum menguras segala tenaga kamu untuk melanjutkannya. Teman-teman, dengan kemunculan Queen yang cukup galak ini ya, saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin seorang janda atau seorang duda, seseorang yang sudah cukup pengalaman daripada hubungan masa lalunya, dan saya menangkap ada yang mulai sakit hati di sini. Mulai sakit hati, mulai dikecewakan dan mulai membatasi komunikasi. Ada yang memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Nah, kamu sesuaikan ya. Ini mungkin juga menarik energi seorang janda atau duda, teman-teman. Sehingga ya membuatkan di saat salah satu mulai membatasi, memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Nah, ini teman-teman, seseorang yang lain pula ingin mendekati kembali, ingin travelling kepada kamu, ingin berkomunikasi dengan kamu, membuka apa sahaja komunikasi untuk membangun hubungan ini. Okey guys, untuk mencari tahu ya, siapa seseorang ini, kita cuba lihatkan ke arah ciri-cirinya. Seseorang yang hatinya sangat terganggu di saat melihatmu, melihat perkembangan kamu di social media, melihat kamu dari kejauhan, ataupun seseorang yang masih spying ya, memantau kondisi kehidupan kamu. Mungkin sempat melihat kamu dan keluarga, melihat kamu bahagia dengan pasangan, atau mungkin sempat melihat kamu dengan yang lainnya. Wow guys, can you believe it? Kartu yang terbuka di sini, saya baru menjelaskan ya, seseorang yang masih spying kamu. Teman-teman, seseorang yang suka spying ini ya, memiliki ciri-ciri kepo yang sangat tinggi. Orangnya sangat penasaran, ya mungkin ya, perlu menjadi private investigator ya. Orang yang penuh dengan perasaan ingin tahu. Orang yang akan cari tahu. Nah, semakin kamu menjauh, dia semakin akan mengorek lubang itu. Akan mencari dengan lebih dalam, menggali lebih dalam dan dalam lagi. Teman-teman, seseorang yang mempunyai sisi penasaran yang sangat tinggi. Detik ini teman-teman, orang yang sedang spying kamu, spying social media kamu, melihatkan kepada perkembangan hidup kamu, mungkin juga sempat menghantar spy-nya. Nah, sebentar tadi kan sempat menarik ya, energi seorang yang sangat tajir ya. Jikalau dia seorang yang sangat sukses,
Orang yang sangat kaya, sudah pasti teman-teman, akan pasang kuncu-kuncunya ya untuk spying kamu, untuk melihatkan bagaimana kamu hidup, apa yang sedang kamu lakukan. Nah, ini sisi penasaran yang sangat tinggi. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Orangnya cukup santai. Di depan kamu seolah-olah tidak berminat, tidak menaruh sebuah harapan yang besar. Santai banget ya, nyantai banget ketika menjalankan koneksi ini. Saya menangkap seorang yang terlihat seperti tidak peduli, tidak memperjuangkan kamu, seolah-olah dia tidak mencintai kamu. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang Six of Wands ini sangat profesional ya, sangat mahir untuk menutupinya. Orang yang sangat pandai bagaimana untuk menutupi perasaan sejatinya. Kemunculan Six of Wands, apa yang ditampilkan itu tidak sejajar dengan apa yang dirasakan. Walaupun dia mungkin kelihatan relax, kelihatan nyantai banget ya, tetapi kamu tidak pernah akan bisa menebak bagaimana perasaan yang kucar kacir ini terhadap kamu. Seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi. Teman-teman, orangnya sangat berkemampuan. Nah, ini kan menarik energi orang yang sukses ya, seorang pekerja keras, mungkin juga orangnya famous ya, seseorang yang mampu untuk melakukan apa sahaja. Teman-teman, jangan pernah meremehkan kemampuannya. Saya menangkap orang ini dalam diam ya, mungkin sempat melakukan sesuatu di belakang kamu, mempunyai kemampuan ataupun kapabilitas ya, yang tidak pernah akan kamu duga. Okey teman-teman, kita lihat lagi ciri-cirinya ya. Orangnya sangat fokus banget. Sangat berorientasikan ke arah teman-teman ya, ke arah targetnya. Nah, orang ini teman-teman akan fokus ke arah sesuatu yang ingin dia dapatkan. Mempunyai kapabilitas atau capability, apabila difokuskan ke arah sesuatu yang diinginkan, itu pasti akan didapatkannya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran ya. Orang yang sempat nyantai, orang yang sempat cuekin kamu, detik ini sedang dalam sisi penasarannya, sedang cuba memfokuskan energinya kepada kamu. Okey teman-teman, saya seolah-olah menarik dua kartu di sini ya. Kita ambil yang bahagian depan ya, bukan belakang. Okey teman-teman, kartu ini berbicara mengenai seorang yang sangat boros guys. Kamu pasti tahu ya, orang ini siapa? Apakah dia orang yang sembarangan menggunakan uangnya? Mungkin juga banyak menghabiskan uang, menghabiskan uang dengan barang-barang yang tidak diperlukan. Mungkin dia ingin menunjuk-nunjuk di depan kamu yang dia mampu untuk membelikan kamu segala sesuatu. Jikalau ini menarik energi orang kaya teman-teman ya, menurut saya jikalau kita kaya nanti, jangan menjadi seperti easy come easy go guys ya. Uang yang didapatkan itu bukanlah mudah ya, perlu bijak ketika berbelanja. Saya menangkap sama ada orang ini ya, sempat membeli perasaan kamu, membeli hati kamu dengan membelanjakan uang yang lebih. Menjadikan ini baitnya si dia. Bait itu apa teman-teman? Apa perkataan itu teman-teman ya? Dijadikan seperti menggunakan kondisi keuangan, dijadikan bait untuk menangkap ikan yang lebih besar. Nah, seperti itu. Umpan, yes. Saya terlupa perkataan itu ya. Orang kaya akan menggunakan uang untuk dijadikan umpan untuk menangkap sesuatu yang diinginkannya. Jikalau ini tidak menarik energi orang kaya, baik orang yang sederhana, orang ini agak boros teman-teman ya, berbelanja secara berlebihan. Okey teman-teman, orang ini memiliki sisi misterius yang sangat tinggi. Kamu sukar menebak ya, karakteristiknya seperti apa. Seperti ada sesuatu yang dia tutupin dari segi sikapnya, personalitinya, ataupun kondisi keuangannya yang tidak pernah kamu tahu. Orang yang kelihatan sangat misterius dan akan menutupi segala sesuatu dari kamu. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, orangnya orang yang sangat ke arah kesempurnaan. Orang yang sangat striving perfection ya, sangat akan mencuba segala sesuatu ke arah perfection. Seseorang yang mengejar sebuah kesempurnaan. Nah, mungkin beberapa di antara dia ini orang yang cerewet banget ya, ingin segala sesuatu kelihatan sempurna, ingin segala sesuatu kelihatan baik-baik saja, ingin segala sesuatu kelihatan seperti menetapi cita rasanya. Boleh dikatakan dia ini mungkin orang yang sangat cerewet, orang yang sangat galak, orang yang sangat tegas, orang yang tahu apa mahunya. Begitu ya. Kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa. Teman-teman, tidak semua kartu yang terbuka ini akan resonate dengan kamu. Kerana ini adalah bacaan umum, kamu ambil mana yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, seperti apa isi pikiran dan hatinya saat melihat kamu sekarang? Dan teman-teman, pertanyaannya,
Apa yang membuatkan hatinya begitu terganggu di saat melihatmu? Apa yang membuat hatinya begitu terganggu di saat melihatmu? Maka kita cuba bongkar dari segi isi pikiran dan hatinya. Apa yang membuatnya begitu terganggu di saat melihatmu? Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sebenarnya memang pun sudah terumbang-ambing ya, untuk mengimbangi energi kedudukannya, kondisi keuangannya. Mungkin teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini, kondisi keuangan kamu itu lebih berpeluang ya. Kamu mungkin lebih memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih ketimbang dirinya. Ataupun teman-teman, dengan kemunculan Two of Pentacles ini, ada kaitan dengan The Lovers dan juga kartu Three of Pentacles. Saya menangkap gambaran dia merasakan kamu ya, sedang cuba mengimbangi di antara kedua-duanya. Nah, kamu sesuaikan. Kamu sedang mengimbangi energi siapa dan siapa. Dia dapat melihat seolah-olah ya, surprisingly, kamu dapat mengimbangi ini dengan baik. Walaupun ini terlihat seperti agak sulit ya. Nah, kartu ini teman-teman di saat mengimbangi Two of Pentacles ini, satu kaki lagi berada di atas ya, satu kaki berada di bawah. Maka memang amat sulit untuk mengimbangi energi seperti ini. Dia pelik banget ya, hairan banget. Bagaimana kamu bisa mengimbangi dia dan yang lainnya? Kamu sesuaikan, kamu mengimbangi ini dengan siapa? Apakah kamu mengimbangi energinya dengan pasangan sah kamu? Atau ini energi yang terbalik ya? Kita lihatkan lagi. Wow, teman-teman, kamu mendapat kartu ini 2 kali. Kamu tahu teman-teman, isi pikiran dan hatinya saat melihat kamu sekarang ini. Dengan kemunculan Queen of Swords. Teman-teman, Queen ini merupakan Queen yang sangat bijaksana. Queen yang sangat pintar. Itu lebih tepat lagi. Dia tidak menyangka yang kamu memiliki kecerdasan untuk menangkapnya. Sebelum ini dia mungkin sempat meremehkan kepintaran kamu. Dia mungkin sempat memanfaatkan hati kamu kerana dia tahu kelemahan kamu itu di mana. Jikalau dia mengetahui yang kamu sangat mencintainya, sudah pasti ya, itu akan sangat memudahkannya untuk memanfaatkan hatimu. Tetapi semakin ke sini, dia agak terkejut dan sangat terganggu di saat melihat kepintaran kamu sekarang ini yang begitu menyerlah. Apa yang tidak dia tahu, sebenarnya teman-teman, kamu memang orang yang pintar dari awal lagi. Tetapi kerana kamu cuba mengimbangi sesuatu yang off balance, mungkin kamu mencintai seseorang yang tidak memungkinkan. Maka kamu ada kalanya gunakan perasaan juga ya. Tetapi kamu akan tetap menjadi diri kamu yang sebenarnya. Walaupun kamu sempat jatuh cinta dengan seseorang yang tidak sepatutnya, kepintaran itu tetap ada. Maka teman-teman, hatinya sangat terganggu detik ini apabila melihat ketegasan kamu yang menggunakan kepintaran kamu untuk mengimbangi segala sesuatu. Ada kemungkinan kamu memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi mengabari atau melanjutkan koneksi ini. Nah, ini kan gambar seorang queen yang sedang membelakangi energinya. Maka kamu berpaling detik ini. Kamu membelakangi dia. Kamu mengambil keputusan yang tegas untuk tidak menginvestasikannya segala waktu keuangan kamu kepada sesuatu yang tidak perlu. Ini bukan sekadar menguras tenaga kamu, teman-teman. It's time to use your logic. Kamu mulai tidak lagi menggunakan perasaan kamu, tetapi lebih mengandalkan logika kamu. Contohnya, apakah hubungan yang seperti ini kerana kamu sangat mencintainya akan menguntungkan kamu? Menguntungkan kamu seperti apa? Maka kamu mulai menggunakan kepintaran untuk mengimbanginya. Tidak terlalu emosional ya, menggunakan perasaan kamu yang begitu mencintainya. Nah, ini lebih keras lagi terlihat jikalau kamu yang menonton di sini orang yang sudah cukup berpengalaman. Seorang janda atau duda, atau kamu berdiri dengan seorang janda atau duda, atau kedua-duanya. Teman-teman, kepintaran kamu itu sangat mengejutkan, sehingga membuatkan dia begitu terganggu hati dan pikirannya melihat kamu ya mempunyai the ability, kemampuan untuk mengandalkan kepintaran kamu dan logika kamu. Kamu tahu kenapa? Nah, ini teman-teman, ini jelas terlihat ya, clarity. Kamu tidak mahu lagi diremehkan. Kamu tidak mahu lagi dimanfaatkan. Kamu sedar ya, jikalau kamu yang jatuh cinta dengan seseorang, the other person will have the upper hand. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Jikalau kamu yang banyak mengejar, banyak memperjuangkan, terlalu mencintai seseorang,
orang yang kamu cintai itu will have the upper hand, lebih tinggi keistimewaannya ketimbang kamu. Maka dia dapat memanfaatkan segala kebaikan kamu. Nah, detik ini apabila sword and sword muncul, hatinya sangat terganggu melihat keputusan yang sudah kamu ambil, iaitu menggunakan kepintaran kamu dan tidak mengizinkan dia untuk menghabiskan waktu kamu, menguras tenaga kamu dan memanfaatkan kondisi keuangan, kebaikan dan sebagainya. Maka kamu memutuskan untuk mungkin jikalau ada komunikasi sekalipun, itu sekadar di saat perlu sahaja. Kamu tidak lagi akan mencari cara untuk go all the way untuk mencari dia, berkomunikasi dengan dirinya. Ini setakat perlu sahaja. Jikalau tidak membutuhkan, tidak diperlukan, kamu tidak merasakan kamu perlu berkomunikasi dengan dirinya. Nah ini menurut Ace of Swords, teman-teman, seperti ada pemikiran yang baru. Ada sebuah kesedaran yang baru membuatkan kamu bertindak dengan cerdas. Maka teman-teman, hatinya sangat terganggu di saat melihat ketegasan kamu sekarang. Waduh, berbelit-belit lidah teman-temannya untuk menjelaskannya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang sebenarnya sangat terkejut apabila melihat ketegasan kamu kerana keinginan hati terdalamnya dia adalah untuk masih berada di samping kamu. Dalam arti kata lain, orang ini sangat menginginkan kamu berada di sampingnya, terus mendukungnya, terus memberikan perhatian, terus mencurahkan kasih sayang. Dia masih memiliki keinginan yang sangat kuat untuk ada untuk kamu. Dia juga ingin kamu ada untuk dirinya. Orang ini sangat mengagumi kamu kerana menurutnya kamu ini bukan sekadar wanita lelaki yang pintar, tetapi kamu juga seorang lelaki wanita yang sangat cerdas. Kamu orang yang sangat baik hati, teman-teman, orang yang sangat mengayumi membuatkan dia merasakan dia perlu ada di samping kamu dan kamu perlu ada di sampingnya dia. Tetapi apabila kamu tegas memutuskan, it's like energi kamu, keberadaan kamu secara fisik tidak ada lagi untuk dirinya. Apabila berbicara mengenai Queen of Pentacles, ini adalah sebuah energi kehadiran yang solid. Maka teman-teman, apabila bersebelahan dengan pedang yang tajam ini, kehadiran kamu secara nyata tidak lagi berada dengan dirinya. Yang berarti, you are no longer with this person. Baik dari segi energi, dari segi fisik, kamu memutuskan. Tidak mahu lagi memikirkannya, tidak mahu lagi berada di sampingnya. You are no longer with this person. Itu yang sempat membuatkan dia merasakan kamu hilang secara nyata. Nah, ini sesuatu yang kamu putuskan. Maka ini menjelaskan mengapa hatinya sangat terganggu di saat melihat kamu sekarang. Apatah lagi dengan kemunculan Queen of Pentacles ini, kehidupan kamu semakin makmur, guys. Kehidupan kamu semakin berhasil. Pendapatan kamu semakin bertambah. Karya kamu semakin baik. Keuangan kamu juga semakin berlipat kali ganda. You are now somebody. Kamu tidak seperti dulu. Kamu kelihatan bersinar-sinar Kamu kelihatan seperti ada upgrade dalam kondisi hidup kamu. Maka kamu tidak mahu mencampurkan energi upgrade ini dengan yang lainnya. Mulai pintar untuk menyingkir energi-energi yang tidak perlu. Kepintaran kamu membawa ke arah kesadaran apakah kamu di sini dimanfaatkan dari segi kebaikan dan keuangan. Nah, apabila dia sedar yang kamu memiliki kesadaran ini, of course teman-teman, ini akan sangat mengganggu hati dan pikirannya. Nah, ini bicara kartu-kartu ini. Kita lihat lagi mengapa hatinya sangat terganggu saat dia melihat kamu sekarang. Teman-teman, kerana kamu mulai mempelajari hal-hal yang baru. Kamu mulai menemukan minat yang baru. Nah, ini sekali lagi berpaling membelakangi si dia. Kamu tidak lagi meminati dirinya seperti mana kamu meminati dirinya dulu. Kamu menemukan minat baru, kamu menemukan sesuatu yang lebih indah, kamu menemukan sesuatu yang membuatkan kamu sangat bersemangat dan itu tidak melibatkan dirinya. Semangat yang kamu dapatkan ataupun mungkin hal-hal baru yang kamu pelajari itu tidak melibatkan dia. Apa yang dia tawarkan itu mulai membosankan kamu. Maka kamu mencari minat baru, menemukan semangat baru. Teman-teman, apabila dia menangkap beberapa di antara kamu. Nah, ini kamu lihat Queen of Pentacles bersebelahan dengan orang yang jauh lebih muda. Ini sangat men-trigger energinya. Saya menangkap beberapa di antara kalian yang menonton ini mungkin sedang didekati atau lebih cenderung didekati dengan orang yang jauh lebih muda.
Contohnya begini ya, kamu di sini mungkin awet muda, maka ramai cewek-cewek, cowok-cowok yang lebih muda yang ingin mendekati kamu, yang tertarik banget untuk mengenali kamu. Atau kamu lebih tertarik kepada orang yang lebih muda. Nah, ini sama ada energinya atau energi kamu. Secara tidak langsung teman-teman ya, seperti dia ini mungkin ya didekati oleh orang yang lebih muda, atau dia perhatikan kamu yang didekati oleh orang yang lebih muda, yang memberikan kamu semangat baru, memberikan kamu aura yang seperti sangat fresh ya, membuatkan kamu seperti menjadi orang yang sangat berbeza. Semangat kamu di sini menyala teman-teman. Kamu seperti bersemangat kembali ya, menemukan sesuatu yang indah apabila didekati dengan orang-orang yang jauh lebih muda dari kamu. Sementara dia ini teman-teman mungkin tidak berkesempatan untuk mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Kamu yang didekati oleh cewek-cewek muda, kamu yang didekati oleh pria-pria lebih muda. Padahal dia di sini tidak ada orang yang ingin mendekati. Ada perasaan cemburu, ada perasaan penasaran, ada perasaan ingin tahu, how did you do that? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Nah, ini teman-teman ya, dia sangat terganggu dari segi pikiran, dari segi hati apabila merasakan kamu menemukan minat baru, sehingga memicu ke arah ingin berkabar dengan kamu, ingin mengutuskan sebuah komunikasi, kerana dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Teman-teman, kita lihat satu kartu lagi ya. Mengapa hatinya sangat terganggu? Nah, teman-teman, kemunculan kartu Death kerana hubungan kalian, menurut pemahamannya, memang sudah berakhir. Kamu kecewa banget dengan si dia dan mungkin detik ini sedang melihatkan kepada opsi pilihan lain. Teman-teman, ada kekecewaan yang hadir di hatinya. Dia gagal move on. Dia gagal melepaskan, merasakan kehilangan kamu banget. Ada energi yang sempat tertahankan. Contohnya, di saat ini memicu pergerakan atau sebuah pergerakan dari si dia seperti menahan-nahan. Kamu tahu mengapa? Kerana ada perasaan yang sedang bergejolak di dalam jiwanya. Sepatutnya datang mencari kamu ataupun tidak. Ini seperti orang yang maju mundur ya, tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Kecewa banget di saat kehilangan kamu, ingin datang takut. Jikalau tidak datang itu juga salah ya. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Intinya teman-teman, orang ini gagal move on. Dan dia seperti gagal untuk melepaskan memori-memori di antara kalian. Sangat ingin mengabari kamu, sangat ingin berkomunikasi dengan kamu dan cuba meyakinkan kamu. Tetapi menurut pemahamannya, kamu telah memutuskan ataupun mengakhiri koneksi hubungan kalian. Maka sekali lagi, sesuatu yang diawali dengan sebuah opsi atau pilihan, remember that, ingat itu, akan hujung-hujungnya nanti akan diakhiri dengan sebagai sebuah opsi, sebagai pilihan. Itu yang perlu kamu lihat ya. Okey teman-teman, under the deck, wow, energi seseorang yang mulai ya memberikan banyak tekanan kepada dirinya kerana sudah terlalu merindukan kamu. Walaupun sedemikian, dia tidak melakukan pergerakan guys. Orang ini kan duduk terdiam ya. Maka dia banyak memberikan tekanan kepada hatinya untuk melakukan sesuatu. Tetapi kerana egonya terlalu besar, keegoannya terlalu besar, membuatkan dia terpaksa mendiamkan diri. Dan cara dia mendiamkan diri sangat memberi tekanan kepada hatinya. Nah, jikalau dia mendiamkan diri seperti ini, teman-teman, bagaimana dia bisa merealisasikan atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hati terdalamnya dia kepada kamu? Maka dia tidak bisa melakukan ini. Nah, ini teman-temannya ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Mungkin sebuah ungkapan, sebuah penjelasan ya. Dia seperti sudah terlalu merindukan kamu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Teman-teman, dalam duduk seorang diri seperti ini, dia sempat memberikan pelbagai tekanan kepada pikiran dan hatinya. Sambil duduk diam di dalam keheningannya, teman-teman, pikiran dan hatinya sangat terganggu saat melihat kamu. Okey teman-teman, sebelum saya membuka kartu yang baru ini ya, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya. Zodiak yang lebih mendominasi di sini ya, didominasikan oleh zodiak Gemini. Gemini dan juga Scorpio teman-teman ya. Gemini dan Scorpio sangat mendominasi. Apakah salah satu daripada kalian di sini berzodiak Gemini yang sedang berdilin dengan Scorpio atau energi yang terbalik ya? Dua kartu mayor. Gemini berdilin dengan Scorpio, Scorpio berdilin dengan Gemini. Didampingi dengan zodiak Pisces, Sagittarius, Aries, Virgo.
Gemini, Libra, Aquarius, Libra, Capricorn, Sagittarius, Capricorn sekali lagi, 2 Leo di sini, 3 Leo teman-teman ya. 3 Leo maknanya artinya Leo juga sangat mendominasi ya, dan juga Aries. Teman-teman, zodiak-zodiak ini kelihatan berulang ya. Kita lihatkan pula zodiak-zodiak yang berdampingan, yang mungkin akan menangkap zodiak kamu berdampingan dengan zodiaknya. Seperti itu ya. Kita perhatikan. Okey teman-teman, yang spying kamu ini mungkin ya seorang Capricorn. Yang sangat nyantai ini seperti sangat cuekin kamu ya, mungkin seorang Virgo. Nah, siapa orang yang sangat capable? Teman-teman, Aquarius, orang yang sangat memiliki kapabilitas ya. Siapa seseorang yang sangat fokus ini? Dia mungkin seorang Leo yang sedang memfokuskan kamu. Teman-teman, siapa pula seorang yang sangat boros ini? Dia mungkin seorang Sagittarius yang berjiwa petualangan, keanak-anakan, menyukai kebebasan, suka travelling, banyak menggunakan uangnya. Teman-teman, siapa yang bersikap misteri ini? Dia mungkin seorang Pisces yang sering melamunkan kamu hampir setiap hari. Perhatikan zodiak yang berdampingan. Okey teman-teman, sekali lagi di sini ada zodiak Scorpio. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa yang dia harapkan darimu sekarang? Apakah ada sesuatu yang sangat dia butuhkan? Apa yang dia sangat harapkan darimu sekarang? Seseorang yang hatinya sangat terganggu di saat melihat kondisi kamu sekarang ini. Kita lihatkan ya. Wow, teman-teman, dia menjadi semakin posesif, semakin cemburu, semakin ingin mengontrol, cemburu melihat kamu dengan yang lainnya, cemburu melihat kamu bahagia tanpa dirinya. Teman-teman, saya juga menangkap gambaran di saat dia menyedari yang kamu menggunakan kepintaran kamu, tidak lagi menggunakan hatimu. Dia mulai sangat menghormati kamu. Teman-teman, dia mungkin tidak begitu menghormati kamu ya di awal hubungan. Maka dia sempat meremehkan kamu, melihatkan kelemahan kamu yang terlalu mencintainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, apabila kamu mungkin mematikan komunikasi, membatasi diri, dia belajar menghormati kamu apabila terlihat kepintaran kamu ya, yang terlihat jelas. Nah ini teman-teman, sekali lagi ya, seseorang yang mempunyai sisi kepo, penasaran yang cukup tinggi. Saya menangkap teman-teman ya, dia benar-benar ingin tahu ya, mengapa kamu mematikan komunikasi? Mengapa kamu memilih untuk tidak bertemu? Mengapa kamu berubah drastis? Mengapa kamu menarik diri? Mengapa kamu mengabaikannya? Nah, the question will go on and on. Banyak pertanyaan yang bisa diacukan, kamu ambil mana yang resonate dengan kamu. Teman-teman, kerana ada sisi penasaran yang tinggi, saya menangkap gambaran seseorang yang semakin posesif dengan kamu dan tidak bisa melepaskan kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, orang yang boleh dikatakan ya, mungkin bersisi keanak-anakan, orang yang kurang matang, orang yang memiliki kesulitan untuk berkomitmen, tetapi dia sedar kamu mempunyai ketulusan cinta. Kamu adalah orang yang sangat jujur mencintainya. Kedepannya, saya menangkap ini merubahnya menjadi seorang yang lebih tulus ya, belajar arti sebuah ketulusan dan ingin bertindak yang benar kepada kamu. Menghargai segala ketulusan cinta kamu kepada dirinya. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita ke kartu yang terakhir ya. Kita cuba lihatkan. Nah, di sini teman-teman, kartu Death ini ya, seperti ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Kabar berita yang tidak tersampaikan, ungkapan-ungkapan yang tidak tersampaikan. Kita cuba lihatkan ya. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu detik ini, sesuatu yang tidak tersampaikan. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu detik ini? Do you still remember that night? Wow, teman-teman, ini seperti menarik energi ya. Sebuah malam. Malam di antara kamu dan dia yang mungkin sempat ngedate ya, atau mungkin menghabiskan sebuah malam bersama, berbicara sepanjang malam. Momen-momen yang berkaitan dengan memori-memori itu kamu sesuaikan. Teman-teman, jikalau kalian memang sudah lama berpisah ya, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, dia ingin mengacukan pertanyaan ini kepada kamu. Apakah kamu masih mengingati malam tersebut? Teman-teman, ini kamu sesuaikan dan saya tidak merasakan ya, ini akan resonate dengan semua orang. Kalian ambil yang resonate sahaja. Thank you for sharing me. Thank you for shading me from the rain. Wow, teman-teman, ini seperti banyak ya. Skop penjelasannya agak besar. Saya tidak tahu ya secara literally
hari hujan itu teman-teman, kamu mungkin sempat menanggalkan jaket kamu, menggunakan payung ya, atau menggunakan kertas, cardboard ya, untuk menutupi kepalanya agar dia tidak dibasahi oleh hujan. Atau itu sekadar literally, jikalau energi yang lainnya, di saat-saat sulitnya, kamu memang sempat membantunya. Di saat dia benar-benar membutuhkan sebuah bantuan, kamu ada di sampingnya. Tetapi itu energi kedua ya. Energi pertama tadi memang ada momen hujan di antara kalian. Entah siapa yang shading siapa ya. Mungkin kamu yang memberikan payung atau dia menanggalkan jaketnya agar kamu tidak basah hari itu. Nah, teman-teman, ada momen hujan di saat kalian mungkin ya di pertemuan terakhir itu, ataupun di saat kalian bertemu di luar. Mungkin ada momen-momen hujan bersama. Kamu sesuaikan. I feel so safe in your arms, teman-teman. Ini teman-teman sama ada kamu pernah ya dipeluk olehnya ataupun tidak ya. Dia ingin memberitahu kamu ada sense of security. Memang terlihat ada perasaan yang begitu aman, perasaan yang begitu nyaman ketika didekap olehmu. Dia merasa kamu adalah orang yang mampu memberikan rasa aman kepada dirinya. Nah, seperti itu ya. Tetapi jikalau kalian memang sempat berpelukan, dia merasa aman banget di saat dipeluk oleh kamu dan sangat merindukan momen itu. Honestly, I can't tolerate your wandering eyes. Teman-teman, orang ini memang posesif banget ya. Memang cemburu banget sama kamu. Dia tidak dapat bertahan di saat kamu melirikkan mata ke kiri ke kanan, mungkin sedang observasi sesuatu. Mungkin juga ada momen di mana dia salah faham ya. Dia menyangka kamu melirikkan mata untuk melihat cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Nah, ini mungkin juga energi kebalikan ya. Salah satu daripada kalian mungkin sangat suka melirik mata ke kiri dan ke kanan. Dan sebenarnya dia tidak menyukai itu. Nah, teman-teman, ini kamu sesuaikan ya. Sekali lagi, kartu ini tidak akan resonate dengan semua orang. Beberapa sahaja. I lay awake at night just thinking about you. Teman-teman, ada banyak malam-malam yang berlalu di mana dia seperti tidak dapat tidur malam ya. Dia tidak dapat tidur malam, tidak dapat melelapkan matanya kerana dia terjaga mengingati kamu. Mengingati momen kalian berdua. Mengingati malam itu, teman-teman. Ada sebuah memori yang berkaitan dengan kamu dan dia. Sukar untuk melelapkan matanya dan di waktu keheningan, selalunya waktu malam, teman-teman ya. Dia akan seperti sewaktu rebahan ya. Dia akan mulai mengingati kamu. Mengingati kembali memori-memori di antara kalian berdua. Okey teman-teman, under the deck, I realized that I let you down badly. Dia mulai sedar ya, kamu mulai pintar, kamu mulai bertindak. Kerana apa teman-teman? Apa yang memicu tindakan ini? Dia menyedari teman-teman, dia sudah sangat mengecewakan kamu di sini. Kerana mungkinnya hubungan ini diawali dengan kamu yang banyak memperjuangkan dia. Tetapi semakin ke sini kamu berubah. Maka dia sedar apa yang memicu ke arah perubahan itu. Unless ya, kecuali dia memang sudah sangat menyakiti kamu, dia sudah sangat mengecewakan kamu dan seperti benar-benar mengecewakan ya semua harapan di hati kamu. I realized that I let you down badly, guys. Sangat-sangat mengecewakan kamu di sini. Maka ini mencetus sebuah perubahan dari energi kamu ke dia. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Isi pikiran dan hati seseorang saat melihat kamu sekarang. Siapa seseorang ini yang pikiran dan hatinya sangat terganggu di saat melihat perubahanmu? Okey teman-teman, hari ini saya akan menyingkirkan dari bahagian kanan pula. Kita ambil bahagian kiri ini. Baik teman-teman, di sini terlihat ada huruf J, Q, L, E, V, U, W, D, X, I, G, Y, B, N, Z, A, T, C dan juga ada huruf M di sini. Wow, teman-teman, di sini ada perkataan huruf YB ya. Mungkin teman-teman ini menarik energi seorang yang sangat kaya raya, seorang yang berstatus tinggi ya. Mungkin seorang yang berhormat, seperti itu ya. Kalian sesuaikan. Baiklah teman-teman, saya harap M ini kelihatannya di hujung sini. Teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kita hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa menurut saya saat yang menggembirakan adalah ketika kamu bertemu dengan mantanmu dan kamu tidak merasakan apapun. Tetapi mereka merasakan sesuatu yang membuat mereka menyesal, tidak menggenggam erat tanganmu dan membiarkan kamu lepas dari tangan mereka.
Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.